Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali pada pagi hari ini. Senang sekali saya dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di mana kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur hormat kami kepadamu Tuhan, untuk segala berkat, anugerah, pertolongan Tuhan yang Engkau berikan Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Bapa kalau pagi hari ini kami masih dapat bersekutu bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan dalam udara yang segar, juga dalam cuaca yang cerah. Dan semuanya berkat Tuhan kami syukuri ya Bapa. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini dari kitab Matius 5 ayat 17, demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dikala Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, Mesias Juru Selamat dunia berada di tengah-tengah dunia pada saat itu untuk memberitahukan kepada dunia tentang pengajarannya, maka ada banyak orang pada waktu itu tidak memahami pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Bahkan oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi dianggap pengajaran Yesus sesat. Dalam pemikiran banyak orang pada waktu itu bahwa Tuhan Yesus mengajarkan hal yang bertolak belakang dengan ajaran keyahudian, dan salah satu adalah tentang hukum Taurat. Padahal kita mengetahui bahwa Kristus Yesus adalah orang Yahudi. Yesus Nazarenus Rex Judeorum. Itu yang tertera dalam kayu salib. Di atasnya ditulis INRI, Yesus Nazarenus Rex Judeorum. Nah, oleh karena itu Yesus menekankan di dalam pengajarannya bahwa kedatangannya bukanlah untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi justru untuk menggenapinya. Itu sebabnya nas firman ini dalam pengajaran Yesus kepada mereka atau orang-orang banyak pada waktu itu, juga kepada murid-muridnya tentang bagaimana Tuhan datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Untuk dapat kita pahami Bapak Ibu Saudara-saudara tentang hukum Taurat, kita tahu bahwa hukum Taurat adalah 10 perintah Tuhan, patik, yang dibawa oleh Musa turun dari Gunung Sinai itu adalah tentang hukum-hukum Tuhan, di mana 10 hukum itu diberikan Musa di tengah-tengah bangsa Israel agar mereka hidup menurut ketetapan Allah. Tetapi jangan salah Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam pengajaran keyahudian, hukum Taurat itu bukan hanya ke-10 perintah Tuhan, tetapi penjabarannya begitu banyak, ratusan jumlahnya. Lalu kemudian di dalam penjabarannya atau turunan dari hukum Taurat itu, ada di antaranya yang berbicara tentang sunat, lalu kemudian tentang pantangan-pantangan makanan dan sebagainya. Di dalam pengajaran Yesus, justru Tuhan ingin memberikan pengetahuan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu bahwa siapapun
bukanlah karena hanya melakukan hukum Taurat bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan hanya karena sunat atau karena berpantang makanan minuman. Tetapi lebih jauh dari hal itu. Nah, itulah penitik beratan tentang pengajaran Yesus tentang hukum Taurat. Di dalam pengajarannya, Yesus mengajarkan tentang dua hukum yang terutama. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan kedua hukum itu sudah merangkum semuanya isi hukum Taurat. Nah, oleh karena itu, maka Yesus juga memberikan pengajaran tentang bagaimana orang yang beriman kepada Allah, yaitu jika dia melakukan kedua hukum, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Karena jikalau orang hanya ingin melakukan hukum Taurat, dia tidak akan mampu, tetapi harus karena mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesamalah, maka dia mampu melakukan hukum Taurat. Itulah pengajaran Yesus. Jadi Tuhan menyempurnakan pengajaran tentang hukum Taurat itu. Bukan hal itu saja, Bapak Ibu Saudara-saudara, tentang kedatangan Kristus yang untuk menggenapi tentang hukum Taurat ini. Tetapi juga bagaimana orang harus menerima Yesus di dalam kehidupannya supaya tidak menjadi lapar dan haus secara rohani. Dalam bahasa Yunani, ketika berbicara tentang menerima itu artinya lambano. Lambano itu mengambil makanan dan memasukkannya ke mulut. Jadi Yesus itu adalah suatu kebutuhan pokok dalam hidup kita. Lalu kita masukkan ke dalam diri kita. Seperti memakan makanan. Kita haus dan lapar. Untuk kemudian kita masukkan ke dalam diri kita. Nah, kelaparan kita secara rohani kepada Kristus dapat dipuaskan karena Yesuslah roti hidup dan air hidup. Barang siapa yang memakan dan meminumnya, dia tidak akan haus lagi. Nah, itulah yang membuat kita menjadi punya vitalitas. Karena bukan hanya makanan jasmani yang membuat kita sehat dan semangat, tetapi justru makanan rohani. Orang kalau lapar dan haus secara jasmani atau kenyang secara jasmani belum tentu punya semangat. Bisa saja dia tidak semangat. Tetapi orang yang makan sederhana pun ikan asin sama sayur daun ubi misalnya, tetapi kemudian dia bisa penuh vitalitas di dalam hidupnya, punya semangat. Karena apa? Karena rohaninya yang di dalamnya didorong oleh Roh Kudus, rohaninya dia cerdas secara spiritualitas. Ada Roh Tuhan di dalamnya yang mendorong dan memberi kekuatan kepadanya untuk dapat melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus, ya, berkarya dan sebagainya. Nah, itulah artinya dalam menggenapi hukum Taurat. Dewasa secara rohani ketika dia menerima Kristus, menerima Roh Kudus di dalam dirinya, yang mengajari dia, yang menopang dia, yang memberikan kekuatan kepadanya, yang menolong dia, sehingga dapat melakukan firman Tuhan. Nah, kalau hanya hukum Taurat, tentu dia tidak bisa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Satupun manusia tidak akan ada yang mampu benar-benar 100% secara sempurna melakukan hukum Taurat. Karena itu hukum Taurat hanyalah sebagai penuntun, pengarah dan pembimbing. Kalau di dalam bahasa Batak dikatakan diparorot, dibimbing. Nah, tetapi ketika Yesus datang dan kita menerima Yesus, kita menjadi orang-orang yang dewasa dalam iman. Tidak lagi diparorot, tidak lagi dibimbing. Tetapi Yesus sendiri yang membimbing kita melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita ketika kita sudah menerima Yesus di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Kita juga tidak lagi menjadi orang yang dikuasai
oleh kedagingan kita ketika Yesus Kristus yang menguasai jiwa kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jelaslah bahwa kedatangan Kristus bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi justru untuk menggenapinya. Sehingga barang siapa yang menerima Kristus, Roh Kudus ada di dalam dirinya, sehingga dia dapat menghasilkan buah-buah roh. Tidak hanya sekedar mampu melakukan hukum Taurat, karena memang tidak ada manusia yang 100% dapat sempurna melakukan hukum Taurat, tetapi dia dapat menghasilkan buah-buah roh seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22-23. Dia dapat menjadi orang yang sabar, yang murah hati, tidak pemarah, dan mampu menguasai diri. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita, dan biarlah jiwa Kristus yang menjiwai jiwa kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini bahwa kedatangan Kristus adalah untuk menyelamatkan manusia, dan kedatangan Kristus untuk menyempurnakan hukum Taurat, sehingga manusia, kami semua dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, kekal selama-lamanya.